Halo semua. Kembali lagi dengan Sir. Kali ini pada video kita yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai latihan soal identitas trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya mengenai identitas trigonometri, mengapa kita membahas ini lagi? Karena Sir ada beberapa dari kalian yang tidak mengerti, melapor karena tidak mengerti mengenai trigonometri dan katanya susah, ya. Jadi Sir akan ulang lagi. Sir harap kalian tetap fokus, tetap mengingat apa saja yang diperlukan di dalam identitas trigonometri ini, ya. Oke. Jadi Sir ingatkan lagi, ini yang perlu diingatkan, yang perlu kita ingat. Sebenarnya ini nggak perlu diingat tapi harus dipahami, ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah tahu gimana cara mendapatkan yang ini, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian dari ini kita dapatkan ini, kosekan kuadrat kurang kotangen kuadrat alfa sama dengan 1 dan sekan kuadrat alfa dikurang tangen alfa sama dengan 1. Itu kemarin sudah kita bahas, ya. Dan ini kita lihat ini trigonometri kebalikannya. Kosekan alfa itu merupakan kebalikan dari sin alfa, sekan itu merupakan kebalikan dari cos alfa, kotangen itu merupakan kebalikan dari tan alfa. Dan selalu ingat tan alfa merupakan sin alfa per cos alfa, dan kotangen alfa itu kebalikan dari tan alfa atau sama dengan cos alfa per sin alfa. Ini selalu harus kalian ingat. Ini dasarnya. Oke, kita lanjut untuk ke contoh pertama. Ini contoh soal yang kemarin, ini soal yang kemarin untuk tugas latihan. Terlihat kalian banyak yang jawabannya sama, jadi saya akan ulangi lagi. Dan saya yakin kalian juga pasti masih kurang ngerti. Jadi, untuk menyelesaikan yang namanya identitas, ya, kita harus punya clue. Ya, pertama harus clue. Dari persamaan pertama ini, ya, persamaan trigonometri yang pertama ini, kita harus lihat apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita ubah, ya. Jadi kita harus berpikir cepat dan tepat. Oke, seperti ini. Clue-nya adalah tan dari 90 derajat kurang A itu sama dengan kotangen A. Itu kemarin sudah kita bahas. Dan kotangen 90 derajat kurang A, kebalikannya yaitu tan alfa. Kebalikan dari tan ini. Ya, jadi ingat. Dari sini, maka kita ubah. Sehingga diperoleh, nih, kita ubah tan ini menjadi kotangen A. Ya, ini kotangen A. Dikali dengan tan alfa, tan A. Ditambah dengan kotangen yang ini, tadi apa yang ini? Di clue-nya, kita lihat di clue-nya. Ditambah dengan tan alfa, tan A dikurang kotangen A. Oke, next. Kita ingat bahwa kotangen A itu sama dengan 1 per tan A. Ya, kebalikan dari tan A. Sehingga kita ubah lagi, diperolehlah kotangen A kali tan A tambah tan A dikali kotangen A itu sama dengan 1 per tan A dikali tan A ditambah tan A dikali 1 per tan A. Ya, karena kotangen A sama dengan 1 per tan A. Lalu kita kalikan, jadi tan A per tan A ditambah dengan tan A per tan A. Hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Di mana tan A per tan A itu sama dengan 1. Ya, kebetulan sini ada 2, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi terbuktilah bahwa tan 90 derajat kurang A dikali tan A ditambah kotangen dari 90 derajat kurang A dikali kotangen A itu sama dengan 2. Ya, jadi usahakan di sebelah kiri ini, luas kiri ini, kita menggunakan fungsi trigonometri sin kostan. Ya, ingat sin kostan. Oke. Karena itu rumus dasarnya, itu fungsi dasarnya. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa cos kuadrat alfa dikalikan dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi tetap
imbaukan bahwa yang di ruas kiri kita usahakan dalam bentuk sin dan cos, ya, sin dan cos. Penyelesaiannya, jadi kita ada clue, ya. Clue-nya apa? Ini dia. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat apa? Ini kebetulan ada di clue, ya. Atau mungkin kalian pakai cara lain, bisa juga ini kita jadikan sin 1 dikurang sin kuadrat alfa juga bisa. Ini jadinya sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa juga bisa. Tapi di sini lebih gampangnya ini, karena seperti yang di slide pertama tadi, slide kedua tadi, yang ada tabel identitas trigonometri, bahwa 1 tambah tan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Ya, agar lebih gampang. Sehingga kita ganti jadi cos kuadrat alfa dikali secant kuadrat alfa. Oke. Lalu, secant kuadrat alfa itu apa? Ya, secant kuadrat alfa sama dengan kebalikan dari cos kuadrat alfa. Ingat, kebalikan dari secant itu merupakan kebalikan dari cos. Karena sini kuadrat, jadi secant kuadrat alfa merupakan kebalikan dari cos kuadrat alfa. Sehingga dari fungsi ini, kita ganti secant kuadrat alfa jadi ini. Hasilnya, cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi terbuktilah dia bahwa cos kuadrat alfa dikalikan dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan 1. Oke. Lanjut ke contoh 3. Buktikan bahwa sin alfa kali cos alfa dikali tan alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa dikalikan dengan 1 ditambah cos alfa. Ya. Kita harus tahu clue-nya apa yang pertama? Clue-nya yaitu tan di ruas kiri. Tan alfa sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Sehingga ini dia menghasilkan sin alfa dikali cos alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ini karena perkalian. Ya. Jadi ini hasilnya. Mengapa ser bisa sin alfa kali sin alfa? Cos alfanya habis. Yang ini, ya. Cos alfa dibagi dengan cos alfa sama dengan 1. Ya, maka tinggal sin alfa dikalikan sin alfa. Hasilnya apa? Sin kuadrat alfa. Oke. Di sini kita ingat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat ini dasarnya. Sehingga sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ya. Jadi kita misalkan cos kuadrat alfa itu sama dengan x kuadrat. Maka dihasilkanlah 1 dikurang x dikalikan dengan 1 tambah x. Ya. Ini tetap dihasilkan. Jadi kalau dia 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan, oh ini maaf, ini tidak ada kuadratnya ya. Ini tidak ada kuadrat. Ini tidak ada kuadrat. Jadi 1 dikurang cos alfa dikalikan dengan 1 ditambah cos alfa. Ini tidak ada kuadrat. Ya. Jadi terbuktilah dia bahwa sin alfa, cos alfa, tan alfa sama dengan perkalian antara 1 dikurang cos alfa dan 1 ditambah cos alfa. Oke, jadi nggak selalu bentuk yang ini. Ini kita ibaratkan cos kuadrat alfa itu sama dengan x kuadrat. Jadi bentuk 1 kurang x kuadrat itu sama dengan 1 dikurang perkalian antara 1 dikurang x dan 1 tambah x. Ya, itu harus kalian ingat. Dan harus kalian ketahui. Oke, lanjut. Buktikan bahwa sin theta, secant theta sama dengan tan theta. Apa clue-nya? Clue-nya yaitu secant theta. Secant theta itu apa? Kebalikan dari cos theta. Sehingga kita masukkan, kita gantikan secant theta jadi 1 per cos theta. Hasilnya ini. Sin theta per cos theta itu apa? Tan theta. Terbuktilah dia bahwa sin theta dikalikan secant theta sama dengan tan theta. Nah, ini gampang. Oke. Lanjut. Pokoknya ingat, usahakan yang luas kiri selalu kita ubah menjadi sin cos tan. Ya. Itu urutannya sin cos tan. Ini ada sin beta dikalikan tan beta ditambah cos beta sama dengan secant beta. Ya. Jadi kita punya clue. Jadi setiap kali mengerjakan ini harus ada clue. Clue-nya di sini apa? Yaitu tan alfa.